kita tak bertemu, aku rindu padamu mama, aku rindu kepadamu. Papa, apa kabarmu? Sehatkah selalu? Jaga dirimu. Kami jauh di rantau orang, tahun ini kami tak bisa pulang. Salam dan rindu aku titipkan lewat syair lagu yang aku karang. Semoga papa mama bahagia. Di sini aku selalu berdoa. Ku kirim uang untuk biaya buat papa mama yang aku cinta. Semoga bahagia. Bapak Ibu warga jemaat sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita mendengar daftar riwayat hidup dari almarhumah. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Tanimbar Utara, Jemaat GPM Tutukim. Daftar riwayat hidup. Nama lengkap Margaretha Laritmas Belewawin. Tempat dan tanggal lahir Tutukembong 28 Oktober 1957. Umur 65 tahun 4 bulan 3 hari. Almarhumah meninggal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 pukul 06.00 waktu Indonesia Timur akibat sakit. Pemakaman dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 27 Februari tahun 2023 di tempat pemakaman umum Desa Tutukembong. Almarhum dari pasangan suami istri Belewawin, Ibu Vina Filimditi almarhumah. Almarhumah adalah anak pertama dari 2 orang bersaudara. Almarhumah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak, 5 orang menantu, dan 21 orang cucu dan cece 7 orang. Almarhumah tercatat sebagai anggota Jemaat GPM Tutukembong yang berdomisili di sektor Ebenezer, Unit Sion. Majelis Jemaat GPM Tutukembong menyampaikan turut berduka cita bagi keluarga besar Laritmas Belewawin. Semoga Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian data riwayat hidup almarhumah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Tutukembong 27 Februari 2023. Majelis Jemaat GPM Tutukembong. Ketua Pendeta Nyonya P. Sahertian Garing RSSI, Wakil Sekretaris Penatua Paulus Filimditi. Selanjutnya beta berikan kesempatan kepada Bapak Wakil Ketua Majelis Jemaat untuk memimpin kebaktian pemakaman di saat ini. Yang terkasih Bapak Penatua C. Bapak Iris Kededisi. Perkabungan yang diberkati Tuhan, siapkanlah seluruh hati kita dan kita memulai pada pemakaman ini. Saya mengundang kita semua berdiri mengawali kebaktian pemakaman ini. Mari kita sama-sama siapkan tidur.
Pujian doa sahabat lama nomor 4 untuk menyanyi ayat yang pertama. Kekasih jiwa dekatlah dan seterusnya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Ialah yang menjadikan kita dan almarhumah Margareta Laritmas menurut gambarnya, dan tidak pernah meninggalkan kita binasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Juga menyertaimu. Amin ya amin. Haleluya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nats pembimbing kita dari Ayub pasal 1 ayat 21b. Bapak Ibu saudara-saudara sedang perkabungan, silakan duduk. Seterusnya. Pengakuan dan harapan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Engkau memperkenankan kami menjalani waktu dalam kesementaraan. Kepadamu Tuhan pengakuan dan harapan kami. Betapa Engkaulah Allah Tuhan kami yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu kini dan selamanya. Amin. Bapak dan Ibu, kalau ada tembang pujian dari unit atau sektor, dipersilakan, yang akan dipandu oleh majelis pertugas. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini, lebih dulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, sebagai umat-Mu kami ada lagi dalam kehidupan keluarga Laritmas yang datang untuk menyaksikan kebaktian dari almarhumah Ibu kekasih kami
Ibu Margarita Laritas. Dan karena itu Tuhan, dalam kebaktian ini kami rindu sekali untuk mendengar apa kata firman Tuhan bagi seluruh kehidupan kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya firman kebenaran yang akan kami dengar ini bisa menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dalam setiap perjalanan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang perkabungan yang dikasihi dan berkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini di saat ini terambil dari Alkitab bagian Perjanjian Baru, yakni Roma pasal 12 ayat 9 hingga pada ayatnya yang ke-16, yang demikian bunyinya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasihmu itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, yang saling mendahului dalam memberi hormat. Dan janganlah hendakmu kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan bersama perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita semua dalam kebaktian ini. Sidang perkabungan yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita sama-sama diperhadapkan dengan bagian Alkitab yang ditulis oleh Roma kepada jemaat di Asia, tapi juga kita di jemaat GPM Tutuk Kampung. Dalam ungkapan kitab Roma ini, ayat yang ke-15 dia bilang, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ada sebuah ungkapan bilang, kalau aku susah kamu tertawakan, tetapi kalau aku senang kamu bicarakan. Pertanyaannya Bapak Ibu, di manakah pihak saudara dan saya? Tertawa atau senang? Kondisi yang dialami oleh ibu kekasih yang biasa sapa ibu kita. Sebuah kisah yang terjadi di hari Jumat ketika jam 1 saya sendiri pulang sekolah terakhir. Ibu kekasih ada duduk di depan gereja. Saya sapa ibu, Usi selamat siang. Lalu sejawab dia selamat siang Ade. Usi langsung respon ke saya, Usi, Ade kalau ada 5.000 tolong kasih Usi untuk beli tabako. Lalu bilang, ya Usi saya buka dompet dulu. Kebetulan ada 5.000 saya kasih. Saya pesan ke Usi kalau ada ketemu beta di jalan, ada dalam kebutuhan mendesak, bilang saja. Itu kan keluarga, saudara-saudara. Pesan itu lalu si almarhumah bilang, ya terima kasih, tetapi bermain di bawah di tidung dulu. Lalu saya pamit, kita berpisah. Kaget hari Sabtu pagi subuh ada berita duka.
Kejadian ini Bapak dan Ibu, kita tidak boleh mengambil sebuah hikmah negatif. Karena kehidupan manusia ini hanya dua, lahir dan mati. Dalam rentang waktu jangka pendek, menengah atau panjang itu bukan urusan saudara dan saya. Pesan Alkitab kepada ketong semua, rancanganmu itu bukan rancangan beta. Artinya Tuhan pesan pada ketong semua, rancangan Tuhan itu indah untuk kita semua. Fakta yang terjadi, yang dialami oleh ibu kekasih, ibu kita yang biasa disangka. Oleh karena itu dalam kehidupan perkembangan perjalanan kita sebagai orang-orang berdosa, kita beda mesti berpikir sesuatu apa yang diungkapkan. Dalam keadaan senang semua kita tertawa. Dalam keadaan susah atau terbalik, dalam keadaan susah kita tertawa. Ibu dalam penderitaan cukup lama Bapak dan Ibu saudara. Tapi betapa mesti kita menjejaki sikap atau pola hidup yang dialami oleh ibu. Dalam kondisi medan yang tidak bisa disangka, ia harus datang ke tempat ibadah. Dengan kondisi pada waktu jatuh, tapi berdiri tegak dan melangkah. Satu ketika ibu kekasih jatuh dan lapor ke saya di sekolah. Karena anak-anak ini nakal, pindahkan tempat yang biasa ibu kekasih ini pegang atau injak. Itulah sebuah dilema yang kita alami di tengah-tengah kehidupan. Suka dan duka yang saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara dan saya senang tidak mengalami sebuah kedukaan seperti itu. Tapi belum tentu, karena manusia ini dijalani dengan sebuah tapak-tapak yang diukur oleh Tuhan, tidak diukur oleh manusia. Karena Tuhan bilang jalanmu bukan jalan. Apa yang diingatkan oleh Roma di hari untuk ketong semua sebagai persekutuan warga jemaat yang tidak hanya berpikir orang, menunjuk orang, atau seperti yang diungkapkan ketika dalam susah begini ketong tertawa. Waktu ibu senang ketong semua ramai-ramai bersama dalam kebutuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diungkapkan dalam kitab Roma hari ini, kita mesti sama-sama merenung. Kita sama-sama angkat tangan dan berdoa kepada almarhum. Sepanjang perjalanan hidupnya sampai pada waktunya Tuhan melepaskan napas, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu sangat indah bagi kita. Bapak Ibu Saudara sedang perkabungan yang diberkati. Menindaklanjuti pikiran yang disampaikan lewat Roma ini, mengajak ketong semua sebagai warga jemaat kecil, besar, tua dan muda, lebih khusus bagi kita saudara dan saya dalam kebaktian pemakaman. Semua kita punya tanggung jawab berdoa meminta tuntunan Tuhan Roh Kudus untuk menerima almarhumah di sisi iman kita di hadapan Allah dan manusia, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah ini. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli berkata demikian. Bapak Ibu sedang perkabungan, dengan silakan duduk. Sekali lagi, kalau ada sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, diberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan kata-kata pelepasan dan ucapan terima kasih. Bapak Ibu sidang perkabungan yang Tuhan Yesus berkati, selamat pagi, Shalom. Pengkhotbah 3 bilang begini,
segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk hidup dan ada waktu untuk meninggal. Dalam 65 tahun ketumpung mama ini beraktivitas bersama keluarga, bersama seluruh jemaat, seluruh masyarakat. Tetapi satu hari dapat menentukan hidup dan matinya almarhum Ibu Gita Laritmas. Kematian kemarin juga kami keluarga juga bertanya-tanya. Ketumpung mama ini sakit. Yang sakit juga, tapi aktivitas setiap hari seperti biasa orang sehat. Dari kemarin tiba-tiba saja langsung meninggal. Atau masyarakat pasti tahu keberadaan kesakitan dari ketumpung almarhum ini. Stroke ringan, ya stroke ringan. Tapi keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin sehingga ketumpung mama ini bisa sehat, walaupun jalan masih pincang, tapi aktivitas setiap hari seperti orang sehat. Dan kematian kemarin juga ketumpung keluarga juga masih berpikir-pikir, kalau mau bilang sakit juga tidak. Malam itu juga dia sempat masih nonton. Mungkin jam 12 pulang, pagi hari meninggal. Ketumpung keluarga juga bingung tentang kematian ini. Dan karena itu kami atas nama keluarga tidak bisa bilang apa-apa. Kami cuma pasrah menghadapi apa yang selama ini kami rasakan. Kami rela untuk melepaskan orang tua kami ini ke pangkuan Allah Bapa di sorga. Dan karena itu dari tempat ini kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada seluruh barisan pelayan yang selama ini sudah melakukan aktivitasnya melayani ibu kami ini dalam doa-doanya. Ucapan terima kasih juga kepada pemerintah desa yang mana sudah boleh memberikan bantuan berupa material maupun meril. Pengurus RT 3 bersama keluarga yang selama ini sudah melakukan aktivitas penggalian lubang lahat, Bapak Patukan yang mana sudah bekerja keras untuk mengerjakan peti jenazah. Dari tempat ini kami atas nama keluarga, kami tidak bisa membalas semua kebaikan kepada Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus yang punya berkat dapat memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada Bapak Ibu. Dari tempat ini juga kami atas nama keluarga memohon beribu-ribu maaf kepada seluruh warga jemaat, seluruh masyarakat yang selama ini ketika semasa hidupnya ibu kami melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap seluruh warga jemaat maupun masyarakat. Kami keluarga meminta beribu-ribu maaf. Beta kerit yang dapat kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Shalom. Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, kita kedungkan Hidung Doa Sahabat Lama nomor 173 ketuk menyanyi bait Jangan Kamu Takut dan seterusnya.
tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dia telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Dengan keyakinan ini, marilah kita membawa jenazah almarhumah Pendeta Larat Mas Perwawi ke tempat pemakamannya. Dan kita serahkan almarhumah di dalam rahmat. Amin. Kesempatan diberikan kepada keluarga untuk menatap wajah almarhumah. Sesudah itu peti ditutup. Kemudian keluar. Kalau mau datang mama. Jangan. Betul, jangan. Oh iya. Ya. Lepas aku sekarang. Sabar, lepasin dulu. Sabar. Sabar dulu. Kalau saya bisa biar sudah, Bu. Jangan. Ini pijat. Mama, ini berkata di mana Mama? Berarti sembahyang dan sekte. Mama, ini berkata sembahyang di mana ini Mama? Martelo mana martelo? Jangan bergoyang nih. Semua boleh bergoyang.
Pikul pwede mo siya bro. Takay utak-utak ka. Piso naman. Terlalu randang, aku sih tambah kayu sedikit. Titip sudah siap ganti, oi. Naik gunung dia ganti sudah, naik gunung itu. Talin di mana? Apa sih? Bisa pegang ke pegang. Kesini kesini. Separ jemputlah di sini. Oh, sudah. Nanti baru ya. Ya, tali. Dia tali dulu. Ada Tuhanku, punya jiwaku, rumah aku hendak hidup bagi Dikau Tuhanku, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan siu Tuhan, sambut hamba-Mu. Saudara-saudari, kini kita akan memakamkan jenazah almarhumah Margareta Laritmas. Roh, jiwa dan tubuhnya kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Selaku orang-orang percaya, kita yakin akan sabda Yesus Kristus, bahwa apabila segala yang mati mendengar bunyi suara Anak Allah, orang yang mendengar dia pun akan hidup. Karena kelemahan seringkali sabdanya kita lupakan, tetapi sabda Allah kekal selama-lamanya. Jadi jenazah itu. Seportar itu sudah alang-alang yuk kita sini sebaik yang kenal ya. Angka. Kamera. 2, 3. Cak buang. Keting sedikit. Keturi cepat. Tali sini sama. Linus tarik ke sana. Batak itu pas batak tali dulu pas batak. Dan dia pengalas. Ya, oke. Sudah, Bang. Sabar. Margareta Laritmas segera akan dimakamkan.
mempunyai pengharapan yang kokoh terhadap Yesus Kristus yang adalah sumber kebangkitan. Dia sendiri akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya, termasuk almarhumah Margareta Larismas. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bapak Ibu, mari kita berdoa kami secara bersama. Lubang kubur itu. Di bawah. Karung. Tidak bagi saya nanti baru. Bapak Ibu sedang perkampungan yang diberkati Tuhan, kita hidung doa sahabat lama 221. Tuhan serta aku. Tuhan harus serta aku, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat. Maka jiwaku tenang, takkan ku kan nyenyak. Bila Tuhan membimbingku di malam pun tentram. Marilah kita mohon janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu. Nama keluarga mengundang kita semua kembali di tengah-tengah keluarga untuk kita sama-sama ada. Sama. Pas itu kita buka pas. Bukan jam panjang begini. Ini kasih dia lebar. Begitu. Ini. Sini saka. Kasih ini tanda sini. Jangan ini ke sini. Lalu terus banyak saja siapa. Sudah.